Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Kembali lagi di channel ADK Putra. Di channel ini kita akan menceritakan kisah-kisah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Buat teman-teman yang punya cerita atau yang mau sharing ceritanya, bisa komen atau kirim ke email yang ada di bawah. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menceritakan yang sesuai thumbnail di video, kendi emas dan ular. Oke teman-teman, penasaran sama ceritanya? Oke, langsung aja kita simak ceritanya. Dahulu hiduplah seorang petani yang setiap harinya mesti berjuang keras untuk mensejahterakan kehidupannya. Namun, meskipun ia terus bekerja dan berhati-hati dalam melakukan pengeluaran, tetap saja ia tak mampu menyisihkan penghasilannya untuk ditabung. Selalu saja pas-pasan. Suatu malam, dalam tidurnya si petani bermimpi sebuah suara berkata padanya, "Jika ada sesuatu di dunia ini yang begitu sulit untuk kamu dapatkan, maka suatu waktu hal itu akan muncul begitu saja di hadapanmu." Kemudian petani pun terbangun dari tidurnya. Dia kemudian berharap bahwa di salah satu pagi ketika ia bangun, harta yang berlimpah akan berhamburan di rumahnya sendiri. Dengan begini, tidak diragukan lagi bahwa kekayaan itu memang dimaksudkan untuknya. Beberapa hari berlalu, ketika ia sedang dalam perjalanan, bajunya tersangkut pada semak-semak berduri yang tumbuh di sekitar ladang. Tak ingin kejadian yang sama terulang, dia pun bermaksud membabat habis semak belukar itu. Namun, ketika ia mencabut akar dari semak itu, di bawahnya si petani menemukan sebuah kendi. Dibukanya tutup kendi itu, dan alangkah kagetnya si petani ketika mengetahui bahwa kendi tersebut berisi begitu banyak kepingan emas. Pada mulanya hati petani ini berteriak girang. Jadi petani ini kayak senang gitu mendapat kendi. Namun setelah beberapa menit berpikir, ia kemudian berkata, "Oh, aku memang ingin sekali menjadi kaya, tapi aku telah meminta agar harta itu muncul di gubuk kecilku. Akan tetapi aku justru menemukannya di ladang ini. Oleh karenanya, aku takkan mengambil kendi berisi emas ini. Kendi ini tidak ditakdirkan untukku." Jadi si petani tidak jadi mengambil kendi itu. Dia hanya cuma melihat. Lalu petani itu pun meninggalkan kendi di tempat ia menemukannya dan kembali berjalan pulang. Sesampainya di rumah, ia pun menceritakan penemuannya kepada istrinya. Tak pelak istrinya marah besar atas kebodohan sang suami yang meninggalkan harta tersebut begitu saja di ladang. Ketika si petani tidur, istrinya pun pergi ke rumah tetangga dan mengatakan segalanya. "Suamiku meninggalkan harta yang ditemukannya di ladang dan bukan membawanya pulang. Pergi dan ambillah harta itu untukmu dan bagilah denganku," kata istri si petani sama tetangganya. Tetangga itu pun sangat senang dengan saran ini, dan tak menunggu lama ia pun menuju ke tempat yang dimaksud oleh istri petani. Disibaknya semak-semak belukar dan ia memang menemukan kendi itu masih berada di sana.
diangkatnya dan ditengoknya ke dalam kendi itu. Namun alangkah panik dan marahnya ia ketika melihat bahwa kendi itu ternyata tidak berisikan kepingan emas seperti yang diceritakan oleh istri petani, melainkan penuh dengan ular berbisa. Jadi isi kendinya tuh ular. Perempuan licik, dia pasti bermaksud menjebakku. Dia berharap aku memasukkan tanganku ke dalam hingga aku digigit dan mati keracunan oleh ular, kata si tetangganya dalam hati. Jadi ia pun kembali menutup kendi itu dan membawanya pulang. Dan pada saat tengah malam tiba, dengan diam-diam ia mendatangi rumah petani itu. Dia melihat sebuah jendela yang terbuka. Dengan sigap dipanjatnya dikeluarkannya ular-ular berbisa itu dari dalam kendi. Dan ia pun kembali pulang. Ketika fajar tiba, petani tersebut bangun untuk memulai hari. Ketika ia berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air, dilihatnya setumpuk koin emas berhamburan di bawah jendela rumahnya. Dalam hati ia mengucap rasa syukur sembari berkata, akhirnya aku bisa menerima kekayaan ini, mengetahui bahwa mereka pasti ditujukan untukku, karena mereka muncul di rumahku sendiri seperti yang aku harapkan. Oke teman-teman, gimana tadi tuh ceritanya? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, di video kali ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Si petani tidak mau mengambil hak yang bukan miliknya, dan kekayaan itu dibawa oleh orang lain kepadanya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Aku Adeka pamit, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.